Perkenalkan diri, nama saya Cahyanda Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai jenis komunikasi. Akan tetapi, sebelum saya menampilkan untuk jenis komunikasi tersebut, kita harus terlebih dahulu tahu tentang jenis-jenis komunikasi. Oleh karena itu, ini kita copy kelas untuk membaca materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada materi jenis komunikasi, yang dimana tipe komunikasi itu terdapat dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, kalau komunikasi verbal itu terdiri dari tiga, yaitu komunikasi mengandalkan lalu ada langsung atau tidak langsung, satu orang atau berkelompok. Nah, di dalam komunikasi mengandalkan itu terdapat tiga jenis juga, yaitu simbol, suara, dan kata-kata. Lalu untuk komunikasi verbal juga ini terdapat dua jenis, oral dan tulisan, yang dimana oral itu terdiri dari bersuara atau bicara, laporan, diskusi, presentasi, telepon, rekaman, walkie-talkie, telekonferensi. Lalu untuk tulisan itu ada teks, job desk, memo, surat, email, chattingan, poster, bulletin, spanduk, dan baliho. Tapi kita kan di sini belum tahu komunikasi verbal itu seperti apa. Jadi kita searching di sini tentang komunikasi verbal. Jika kita lihat di jurnal Iya Aino Kubuman ini, komunikasi verbal itu adalah alat utama yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan menggunakan kata-kata, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas dan efektif. Kalau menurut ringkasan AI, komunikasi verbal itu adalah proses menyampaikan pesan atau informasi menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi verbal ini merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal itu berlawanan dengan komunikasi verbal. Jadi, dia terdiri dari cara bergerak, duduk, berdiri, tersenyum, body language. Kalau misalnya kita searching di sini, komunikasi non-verbal. Nah, kalau menurut ringkasan AI, komunikasi non-verbal itu komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan memanfaatkan isyarat, gerak tubuh, mimik, intonasi, dan gaya bahasa. Kalau menurut Gramedia, komunikasi nonverbal itu adalah proses transmisi pesan dari pengirim atau komunikator pada penerima atau komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Nah, kan seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasannya komunikasi nonverbal itu berlawanan dengan komunikasi verbal. Yang dimana kalau komunikasi verbal itu proses menyampaikan menggunakan kata-kata secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal itu kebalikannya dari komunikasi verbal, yang dimana untuk komunikasi nonverbal ini dia tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan kayak mimik, terus gerak-gerik tubuh, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah diringkas sama AI ini, yang melainkan lawannya dari komunikasi verbal. Kalau komunikasi verbal itu dia menggunakan kata-kata, sedangkan untuk komunikasi non-verbal itu dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Lanjut. Nah, di sini ada contoh di mana Dinda duduk di depan saat mata kuliah komunikasi dan presentasi. Pandangan ke depan fokus dan kepalanya mengangguk beberapa kali. Nah, ini kan masuk ke contoh untuk komunikasi nonverbal, yang dimana dia hanya menggunakan bahasa isyarat dengan gerak-gerik tubuh. Lalu di sini yang kedua ada Riri bergurau dengan saat
sahabatnya Maya ketika sedang asik bercanda. Marisa datang menghampiri dan seketika Riri dan Maya membelakangi mereka. Lalu Sina dan Johan berjalan mondar-mandir sambil memegang kepalanya. Lalu Sina Briana sedang melakukan sidang, wajahnya penuh keringat walaupun berada di ruang AC dengan suhu 16 derajat. Nah, di sini tuh ada contoh untuk gerakannya, yang dimana kedua tangan diangkat dan terbuka ke samping. Itu maknanya terserah, kayak gini itu artinya terserah. Tertawa kecil saat percakapan, atau itu maknanya tidak serius atau mengejek, kayak gini misalnya. Terus tangan diangkat menyilang, itu artinya mempertahankan diri dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis komunikasi itu ada tiga. Nah, untuk jenis komunikasi itu ada tiga. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, lalu ada komunikasi interpersonal, lalu ada komunikasi massa. Nah, untuk mengetahui apakah komunikasi tersebut itu berhasil, jadi di sini adanya umpan balik, terus negatif atau positif, evaluasi, interpretasi, dukungan, tambahan informasi, pengertian. Nah, untuk contoh dari komunikasi verbal dan non-verbal, kita lihat tayangan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Kabel NFI-nya. Terus kita di sini pertama-tama kita anin dulu kayak yang biasa kemarin tuh yang NFI itu kayak key-nya berapa, terus ininya alfabetnya berapa, S-nya berapa, terus ini style-nya itu berapa. Terus lanjut ke kabel transisi. Kita kayak transisiin lagi itu di sininya. Lanjut ke ini. Nah, yang tanda kayak gini tuh apa sih namanya? Epsilon kalau nggak salah deh. Oh iya, nah epsilon tuh kalau misalnya tandain itu kayak gini. Jadi kita lihat yang misalnya S0 nih, S0 ada tanda kayak gini nggak? Kalau misalnya nggak ada, berarti dia closernya itu ke dirinya sendiri. Oh gitu ya. Nyampe sini udah paham belum? Udah. Terus ini yang cara terakhir kayak gimana ya? Kalau yang ini tuh kita mulai dulu dari jadi gimana kalau misalnya S0 input A ini kita lihat closernya itu di sini berapa? Ini kan ke S0, berarti dia ke diri sendiri. Karena inputnya A, kita masukin ke A-nya. Terus kita lihat lagi S0 dengan input A itu di sini apa? Himpunan kosong. Berarti closernya itu himpunan kosong hasilnya. Terus bawahnya juga kayak gini seterusnya. Oh oke deh, makasih ya kalau gitu udah dijelasin.